Om Swastiastu, Pak Komang, Sampun Kadre. Demogi Pak Komang dan sekeluarga selalu sehat dan rahayu. Pak Komang, naniki setelah titiang revisi gambarnya sesuai dengan hasil obrol kita di telepon pada waktu ini. Di sini ada perubahan yang sudah titiang buat sesuai dengan permintaan Pak Mang. Niki tampilan secara keseluruhan yang tampilkan Dumun. Niki adalah tampak timur Pak Mang. Kemudian ini adalah tampak utara, kemudian ini adalah tampak barat Pak Mang. Ini adalah tampak selatan. Ini adalah tanah Pak Komang masih, yang masih ada bangunannya. Nah kemudian ini jelas sekali terlihat ketika sudah urung seperti inilah urungannya nanti, Pak Komang. Nah pertama harus dipahami, nah niki tanah U tiang niki artinya utara Pak Mang. Apakah ini jalan raya Kuta namanya, yang tidak tahu ya, ini utara, ini selatan, seperti itu Pak Mang. Nah untuk lebih jelasnya sekarang titiang lagi sekali menampakkan vis wajah dari tempat timur Pak Mang ya. Ini sungai, kali atau kelapa atau tukan ya. Nah ini angkul-angkul yang sudah titiang buat perubahannya, perubahannya seperti niki, tampilan angkul-angkul sesuai dengan foto yang dikirim waktu ini sarang Bu Yannya seperti nike. Oke, sekarang gambarnya niki akan titiang close, tutup satu persatu, yang tersisa hanyalah existing nanti Pak Mang. Nah niki yang tutup dulu. Oke. Angkul lagi ya, yang tutup semua. Nah niki, nah jika dibongkar Pak Mang ya, jika dibongkar rumahnya nanti akan seperti ini tampilannya. Nah yang tersisa nanti adalah Merajan Pak Mang. Nah niki kalau kita bandingkan Pak Mang, ketika kita bongkar seperti inilah perbandingannya. Niki kan sungai Pak Mang, sungai. Nah kemudian ini jalan rayanya. Perbandingan jalan raya dengan tanah yang asli sekarang niki adalah 65 cm lebih rendah rumah Pak Komang. Seperti itu yang harus dipahami terlebih dahulu, Nah sehingga jembatan ini, jembatan yang sudah ada niki nyereneng turun kauh Pak Mang ya. Nah ini kan trotoar di sini. Nah, jadi kalau kita ukur posisi kan antara jalan raya ini dengan tanah yang sekarang lebih rendah tanah Pak Komang lagi 60 cm seperti itu ya, 65 maaf nah, seperti itu Pak Mang. Nah jadi bangunan yang akan tersisa nanti setelah dicang bongkar tentu adalah pertama Merajan tentunya, Merajan, kita tampilkan Merajannya. Oke, apalagi Kerajaannya sudah lagi Suryonata seperti ini kemudian Tugu Karang yang tampilkan di mana lagi nih, Oke, itu yang apa namanya nih yang terlihat, yang masih katakanlah seperti ini Nah jadi pertama-tama kan niki ada Suryonata yang masih tersisa, ada Tugu Karang tinggi niki karena sebelum diuruk niki Pak Mang ya. Nah, seperti niki ada Merajan. Nah, seperti niki. Nah nanti pertama-tama yang harus dikerjakan niki adalah jembatan Pak Mang. Jembatan titiang akan tampilkan jembatan terlebih dahulu Pak Mang. Mana jembatannya niki, jembatan. Oke, karena terlalu banyak. Nah niki, nah seperti niki Pak Mang. Di sini akan ada tiang-tiang. Wow, seperti ini tiang. Ada ring, Nah, jadi panjang sekali ini yang makan biaya besar Pak Mang. Tiang ulah lagi sekali. Sistemnya sapun niki nanti. Di sini ada tiang Pak Mang ya. Ada batu kali sebagai dinding. Nah seperti itu. Ini yang butuhkan biaya banyak Pak Mang. Nah seperti ini kosong.
Ini ketika jembatan yang yang kemarin ke tiang bongkar. Nah, jadi tiang ganti dengan jembatan baru. Ini yang harus kita bangun terlebih dahulu untuk memudahkan membawa barang, Pak Mang. Nah, setelah ini jembatan ini selesai, ini sudah terbongkar, maka tiang akan nguruk pasang pondasi terlebih dahulu, Pak Mang ya. Pasang pondasi balai daje, balai dauh, balai sakaulu dan semuanya, baru proses urugnya, Pak Mang. Nah, kalau tiang urug, tiang tampilkan urugan sekarang, Pak Mang. Nah, seperti ini tampilannya dan diurug ya. Nah, seperti ini tampilannya nanti setelah diurug. Nah, kalau kita bandingkan sekarang, Pak Mang, jembatan ini, dari jembatan ini pekarangan Pak Mang masih lebih tinggi jadinya dari jembatan, padahal awalnya lebih rendah 60 cm, sehingga pengurugan kita tinggi, Pak Mang. Jadi kita ngurug niki sekitar ya niki ngurug saja 105, artinya 1 meter lewat, Pak Mang ya. Ngurug niki bayarnya lumayan, Pak Mang. Niki juga gede bayarnya, niki juga gede. Itu kalau kita bicara biaya, Pak Mang ya. Nah, seperti ini tampilannya nanti ketika sudah diurug. Nah, seperti yang katakan tadi, bangunan yang tersisa karena masih baru, Pak Mang ya, niki merajaannya seperti niki nanti tampilnya. Nanti akan menggunung rato kayak niki, Pak Mang. Nah, ini merajaannya nggih, Megunung Rato. Niki batu, Pak Mang. Entah di atasnya kita pakai paping atau apa ya. Yang jelas ada sebuah sourcing namanya, level antara halaman dan Gunung Rato ini. Nah, itu yang kita maksudkan, Pak Mang ya. Nah, kemudian untuk tembok, ini kan kemarin baru dipinis saja, niki akan dipinis nanti, Pak Mang, sesuai dengan material yang sudah ada nih. Nah, kemudian untuk di luarnya akan diganti dengan batu hitam seperti niki, Pak Mang ya. Tampilannya nanti merajaan, Pak Mang. Nah, jadi walaupun awalnya di sini adalah tembok, ada tembok penyengker, Pak Mang ya. Nah, jadi akan kita bongkar nanti. Yang tampil itu adalah merajaan nanti. Nah, seperti ini tampilannya merajaannya nanti. Ini tampak selatan, Pak Mang. Ini candi bentarnya yang sudah terpasang nih kan agak langsing, dia agak kurus, akan kita ganti nanti seperti niki, Pak Mang jadinya, nggih. Nah, seperti ini jadinya. Itu untuk merajaannya. Untuk Suryonata ini tetap seperti nike, Pak Mang, yang sudah ada, tinggal kita nguruk saja, nggih. Karena itu sudah tinggi. Begitu juga Tugu Karangnya. Kita tidak usah ngapa-ngapain dari Tugu Karangnya, tinggal uruk saja di bawahnya. Jadilah seperti ini nantinya, nggih, Pak Mang. Sekarang Titiang akan menampilkan di sisi barat. Nah, Titiang saking timur Tiki menjelaskan dari sisi barat, Pak Mang. Oke, rumah utama, Pak Mang. Titiang akan menampilkan rumah utama. Nah, ini tampilan rumah utamanya nanti, Pak Mang. Seperti ini. Ini ada jendela besar, Pak Mang. Jadi kesannya modern ini nanti. Kemudian di sini ada pintu gebyog. Nah, untuk di dalamnya Titiang tidak review, Pak Mang, karena terbatas waktu, nggih. Nah, jadi pada dasarnya ini mampu menampung minimal 4 kamar, kalau bisa 5 kamar, Pak Mang ya. 5 kamar di sini, 4 atau 5. Kalau 4 kamar agak gedean dikit kamarnya, kalau 5 ya agak kecilan seperti itu. Pada dasarnya ini bisa menampung 5 kamar. Kalau dipaksakan 6 kamar juga bisa, Pak Mang. Ini tampilnya lantai 2, Pak Mang ya. Jadi pas sekali mepet ke barat ya. Nah, seperti ini. Di atas juga ada teras, Pak Mang. Nah, seperti ini Pak Mang ya. Tampilannya. Untuk tangga masuknya dari dalam. Nah, seperti ini tangganya di dalam ruangan maksudnya ya. Oke. Di sebelah selatan rumah lantai 2 ini ada dapur, Pak Mang. Mana dapur? Akan kita carikan layar dapur. Dapur, nggih. Dapur pakai dumun. Nah, niki dapur. Nah, niki dapurnya, Pak Mang. Oke, jadi dapur itu menghadap ke utara dan menghadap ke timur, Pak Mang. Nah, seperti ini.
Nah, di dapur ini juga dilengkapi dengan gudang, Pak Mang. Nah, ini gudangnya nggih, Pak Mang nggih. Gudang artinya gudang ketepen, katakanlah alat dapur, alat rumah tangga. Di sini masuk dia di dapur, Pak Mang. Kalau sudah tertutup rapi dia, ya Pak Mang ya. Nah, ini untuk kamar dapurnya. Gudang maksudnya nggih. Nah, di sini masih ada space untuk ruang makan. Nah, jadi ini akan berfungsi nanti ketika kita Pak Mang lagai nekon nyamuk gitu misalnya, atau tamu bisa kita makan di sini Pak Mang ya. Mungkin sore hari Pak Mang makannya di dalam sini. Nah, seperti itu, makan di dalam sini Pak Mang ya. Itu untuk dapurnya. Nah, kemudian tahu dapur Pak Mang. Nah, yang surat dari sini. Ini namanya toilet eksternal Pak Mang. Itu yang akan cari toilet eksternal. Toilet eksternal atau WC nggih. Coba yang cari di mana toiletnya. Toilet eksternal niki. Nah, ini kita tampilkan. Artinya dauh paon niki ada toilet eksternal. Ini terdiri dari kloset duduk Pak Mang. Niki kloset jongkok nggih. Kemudian kloset duduknya di sini dia, di sebelahnya niki. Nah, niki kloset duduk. Oke, kelihatan dia klosetnya Pak Mang nggih. Nah, niki ya. Ada showernya nanti seperti ini untuk kamar mandi eksternal. Nah, kemudian untuk di sebelah toilet eksternal ada tempat nyuci Pak Mang. Lod-lod ini Pak Mang lod-lod. Ini tempat nyuci, ada kerannya, ada tempat jemurnya. Nah, jadi tempat jemur ini pakai atap transparan Pak Mang. Dan di sini masih ada akses. Bila perlu, kalau memang ini perlu digeser agak ke barat, ini bisa dipindahkan ke barat Pak Mang. Nah, bisa dipindahkan di sini nantinya, nggih Pak Mang nggih. Nah, seperti ini itu untuk dapurnya Pak Mang, dan toilet sudah. Nah, kemudian coba yang langsung tampilkan tembok saja, tembok penyengker nggih, tembok pagar rumah. Tembok pagar rumah nggih. Nah. Oke, barangkali belum muncul, yang lanjutkan saja dengan balai delot Pak Mang. Tembok balai delot. Mana dia? Balai delot atau balai Saka Ulu nggih. Nah, niki yang sebut saja balai Saka Ulu Pak Mang. Nah, seperti ini nanti ya. Jadi begini tampilan balai Saka Ulunya nggih Pak Mang nggih. Dangin paon Pak Mang. Balai Saka Ulu dika dangin paon Pak Mang. Nah, jadi di belakang balai Saka Ulu niki masih ada akses Pak Mang. Masih ada akses, nanti bisa pakai motor di sini, sepeda motor, bawa galon misalnya ke dapur bisa Pak Mang ya. Dalam Bali ini kan masih ada space kosong, itu yang kita masukkan. Nah, kemudian apalagi niki sudah, terus kemudian balai dajo. Yang coba tampilkan balai dajo Pak Mang. Balai dajo rumah lantai 1 katakanlah seperti ini kidumun nggih Pak Mang nggih. Kemudian mana lagi urutannya? Balai dajo. Oke, yang tampilkan saja semuanya Pak Mang, karena terlalu banyak. Tapi dari ke layar yang Titiang buat sehingga agak menyulitkan Titiang Pak Mang nggih. Nah, niki Pak Mang rumah lantai 1. Nanti di sebelah rumah lantai 2 niki ada rumah lantai 1. Nah, karena orientasinya kebutuhan kamar adalah 6. Oke, katakanlah di sini di lantai 2 ini 4 kamar. Di sini tambah 2 kamar lagi kan sudah cukup
kebutuhannya. Nah, seperti ini nah niki ada terasnya Pak Mang ya, seperti ini ada terasnya, jadi welcome dia ketika Pak Mang lagai gitu misalnya, atau nyamo datang, bisalah kita duduk-duduk di sini. Itu yang kita maksudkan. Nah kemudian jarak dari Tunggu Karang sudah juga profesional Pak Mang ya. Nah kemungkinan di sini akan ada sumur Pak Mang ya, sumur. Nah seperti sumurnya di sini nanti. Jadi tidak mungkin kita bisa menempatkan jinang. Nah sekarang kita akan tampilkan Balai Dajonya Pak Mang. Balai Dajonya, Balai Bandung katakanlah. Nah sorry, ini Balai Bandungnya nanti Pak Mang. Dia itu Balai Bandungnya polos Pak Mang, tidak ada istilahnya membanyah, polos dia kayak sakonya 4 di depan seperti ini Pak Mang ya. Nah kemudian ini terdiri dari 2 kamar, yang kemudian 2 kamar. Nah kemudian di sini ada toilet Pak Mang. Nah ini bisa 1 kamar atau 2 kamar. Kalau Pak Mang butuh kamar suci misalnya, bisa kita buatkan kamar suci di sini. Nah, dan satu lagi buat tempat tidur. Kalau memang tidak butuh kamar suci, jadi 1 cukup ya. Nah, terserah Pak Komang nanti. Yang penting di belakang ini ada toilet ya Pak Mang ya. Nah, seperti ini bentuk daripada Balai Dajo. Nah dangin Balai Dajo karena masih ada space Pak Mang, kita tuh terhalang oleh Suryonatah niki. Jadi bangunan Balai Dajo ini biar tidak lewat ke timur, tidak lewat dari Suryonatah yang kita maksudkan, maka di sini ada space yang lebar nih Pak Mang. Nah, jadi karena ada space yang buat saja di sini gudang Pak Mang ya, di sini gudang. Oke, katakanlah ini sebagai gudang yang nyimpan wastro, tendung, alat-alat upacara di kerajaan. Nah seperti ini Nah kemudian untuk di teras di sisian katakanlah ini bisa digunakan untuk nyait nanti menjahitan nggih, metanding katakanlah seperti ini Jadi di sini kutatnya adalah kita beriatnya di sini membuat proses alat-alat yadnya atau menyimpan sarana dan prasarana alat-alat yadnya, umul umul-umul, tedung, wastro, banyak lagi nih Pak Mang dulang, bokoran seperti ini nanti di dalam ini kita bisa, kemudian luarnya bisa dimanfaatkan untuk menjahitan seperti itu ya. Nah itu fungsi gudang di sini. Kemudian gudang yang di dapur ini adalah gudangnya rumah tangga nih misalnya, pokoknya banyak punya rumah tangga itu punya alat, nanti kita masukkan di sini Pak Mang ya. Nah, itu ada 2 gudang. Oke, sekarang jinang Pak Mang. Nah jinang ini kita taruh di center Pak Mang, di depan pawon ya, dan dangin balai rumah utama dan berdekat dengan balai Sangko Ulu seperti itu. Oke, sekarang kita akan tampil dengan gerasonya Pak Mang. Nah gerasonya dari sini ya, kita kan masuk motornya ini atau mobil ya, masuk. Tentu aksesnya niki adalah akses bebas nih Pak Mang, lurus dia, enak sekali masuknya nggih Pak Mang. Nah, kita tidak ruwet istilahnya keluar masuk mobil itu tidak ruwet dari sini karena manuvernya sangat cukup sekali. Nah ketika misalnya pakai motor ya, bawa galon katakanlah, ini langsung bisa maju Pak Mang karena sudah yang buatkan landai di sini, langsung bisa maju motornya. Bawa galon katakanlah ya. Nah, jadi bawa galon ke dapur itu bisa. Nah, seperti ini. Nah, begitu Pak Mang ya, sangat bisa sekali. Nah kemudian kita akan tampilkan sekarang pis atau wajah angkul-angkulnya sesuai dengan foto yang pernah diperlihatkan oleh Bu Yan. Nah, seperti ini niki Titiang perlihatkan sekarang angkul-angkulnya angkul-angkul mana nih angkul-angkul oke, ketemu angkul-angkul nah niki nanti pis wajahnya, wajah depan Pak Mang. Nah yang saya sampaikan tadi. Nah
Nah, jadi hampir mendekati dengan ini, dengan foto yang diperlihatkan di foto sama Bu Yan yang tidak ada patungnya Pak Mang. Di sini ada apa pelinggih tapi namanya nih, yang lupa untuk di yang posisinya di sini kemarin Pak Mang, di ujung nih. Nah, di sini kan ada apa namanya nih pelinggih satu, kemudian kita pindah di sini Pak Mang. Nah, tampilannya nanti setelah tukar dia, jadi dia tuh seperti apa ya? Ini yang terlihat, tidak lagi ada temboknya nih Pak Mang. Nah, begitu Pak Mang, yang bisa yang sampaikan secara umum. Nah, ini tampak atas karakter tampilkan Pak Mang. Oke Pak Mang, tidak ada patungnya nih Pak Mang. Nah, ini tampak atasnya. Jadi tidak ada bangunan yang bersinggungan, sangat profesional sekali Pak Mang ya. Nah, seperti ini tampak atasnya. Nah, perlu yang informasikan di sini mengenai ukuran Pak Mang ya, ukurannya. Nah, ini lebarnya berapa sih, kita ngambil lebar ke selatan dari ujung utara ke selatan. Nah, 22 meter, 9 cm Pak Mang. Nah, sementara kangin kauhnya sesuai dengan yang ukur di lapangan, kangin kauhnya Pak Mang dari ujung barat rumah Pak Komang sampai di pinggir jembatan ini, katakanlah nih Pak Mang ini ke 37,30 cm. Jadi kalau kalikan nih sekitar 8 aro Pak Mang ya, 8 aro lewat gede. Oke, coba akan kalikan sekarang. Akan kalikan sekarang 22,09 meter dikali 37,30 itu ada 820 meter persegi. Artinya 8 aro lewat 20 meter persegi. Nah, 820 aro. Maaf, 820 meter persegi. Jadi 8 aro lewat 20. Sementara luas tanah Pak Mang secara keseluruhan kan 16 aro Nah, jadi setengah daripada itu Pak Mang. Nah, seperti ini tampilnya nanti Pak Mang Nah, ini tampak selatan kalau belum ada bangunnya. Next nanti di sini bisa dibangun ruko Pak Mang. Di sini bisa bangun ruko, kemudian di sini bisa bangun rumah kos seperti itu Nah, niki sudah tampilnya sudah apa ya, yang kembalikan saja angkul apa dapurnya niki di tempat yang semula. Nah, jadi kalau di tembok sengker nanti rumah Pak Mang begini nanti. Mungkin kita akan membuat akses nanti kalau dibutuhkan untuk ke sini Pak Mang ya. Ini tampak selatan, kemudian ini tampak barat. Ini tampak utara. Ya, dari atas Nah, ini dan ini tampak timur. Seperti itu. Baik Pak Mang, semoga saja Pak Mang dan Bu Yan dan sekeluarga semuanya bisa memahami video tijang niki. Kurang lebih seperti inilah nanti tampilan rumah Pak Mang secara keseluruhan setelah itu rampung semua Pak Mang Baik Pak Mang, terima kasih atas suratiannya Ampura. Ketika tiang salah dalam penyampaian, tiang sinap dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.